yang nyata dan jauh gitu. Oleh karena itu maka ketika jenengan ikut kelompok-kelompok seperti itu sebaiknya keluar dan KTA-nya dilemparkan aja ke depan ketuanya gitu. Karena jelas itu menyesatkan sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 malam yang terakhir. Maka Nabi SAW dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, sadda mi'zaruhu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi ini tabiat kepala keluarga yang baik, yang ideal, contoh terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu bangun malam, bangunkan keluarganya dan mengencangkan sarungnya. Artinya berusaha mengurangi intensitas hubungan suami istri dan memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tabiat orang yang beriman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang beriman itu ketika melihat kesempatannya makin dikit, kesempatan banyak aja mereka berlomba dalam kebaikan, apalagi tinggal dikit, tinggal nggak nyampe 5 hari gitu kan. Karena ada yang hitung sudah malam 28, ada yang hitung malam 27 kan gitu. Maka ketika ini makin sedikit, apalagi usia sudah pernah kita bahas di minggu yang lalu, juga sudah mendekati 70, bahkan ada yang sudah lewat dari 70, maka tentu orang beriman makin bersegera, makin ngegas, makin berlomba-lomba untuk mengejar apa yang namanya Lailatul Qadar. Senajan mungkin istrinya namanya Mbak Laila, kecuali imamnya kayaknya masih jomblo imamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah mengatakan, inna fil jannati ghurafan, di surga itu ada kamar, yura duhuruha min butuniha, terlihat luarnya dari dalam, wa yura butunuha min duhuriha, dan terlihat dalamnya dari luar. Kemudian orang Arab Badui bertanya, liman ya Rasulullah, kamar itu untuk siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, liman atobal kalam, kamar itu untuk orang-orang yang kemudian memperbaiki omongannya, tidak ngomong yang jelek-jelek, tidak misuh-misuh, ngomong yang baik-baik, tidak marah-marah, tidak berbohong, tidak berdusta, wa'at amat to'am, dan dia mau membagi makanan, mau bersedekah, mau bayar zakat fitrah, zakat mal, kewajibannya dibayarkan, kemudian wa'ada masyam, dan menjalankan puasa, kemudian yang terakhir ini wasalla billaili wan nasu niyam, dan ketika datang malam dia pun kemudian memenuhi malamnya dengan qiyamul lail. Maka tabiat kesolehan pribadi dan kesolehan sosial ketika terpadu, maka sudah ada tersiapkan cemepak di surga, sebuah kamar yang kayak kaca, bisa dilihat dalamnya dari luar, bisa dilihat luarnya dari dalam. Dan itulah untuk mereka yang memiliki 4 sifat itu. Orang yang kemudian ngomongnya baik, sifatnya baik, sikapnya baik, suka berderma, suka menolong, kemudian ditambah dia berpuasa di siang hari dan juga menghidupkan malam-malamnya. Oleh karena itu maka ketika malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam yang terakhir, sebagaimana Allah janjikan, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka 1000 bulan kalau dibagi 12 itu ketemunya 83 tahun. Itu maknanya kalau kita bertambah waktu umur kita sehari saja, kita nggak bisa menjamin semuanya baik gitu. Kita sejak bangun mungkin kita wis ngerasani wong, mungkin kita sudah melakukan kedoliman tertentu pada tetangga, mungkin kita sudah menyakiti orang lain sehari aja. Maka kemudian ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah panjenengan itu mendapatkan tambahan umur 83 tahun dan semuanya baik, nggak ada jelek-jeleknya sedikit pun. Maka adalah merugi ketika kemudian kita meninggalkan, menyibukkan diri di malam hari Lailatul Qadar, kemudian kita lakukan dengan urusan-urusan yang sia-sia. Kayak cah nom-nom itu kabeh. Ya cah nom itu malam-malam jam 1 malam itu trek-trekan, itu tawuran gitu kan. Maka itu sia-sia semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW pun kemudian mengingatkan, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir minar Ramadan. Kejarlah yang namanya Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Kemudian ditakyid lagi, dikhususkan lagi, dipersempit lagi dengan mengatakan fil witril minal asril awakhir, pada malam ganjilnya. Kemudian dipersempit lagi, iltamisha fil asril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fitasiatin tabqa,
yaitu pada malam yang tersisa 9, berarti malam 21. Kemudian bisa bi'atin tab'o, ketika kemudian tersisa 7 berarti 23 pun lewat. Fi khamisatin tabqa, kemudian pada 5 yang tersisa 5 berarti dikurangi 30 dikurangi 5 berarti 25, niku pun juga sudah lewat. Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bercerita tentang bagaimana qiyamul lail Nabi, di mana nanti di situ ada malam yang ke-27. Artinya kalau jenengan sekarang hitung 27 ya mungkin malam ini, kalau jenengan hitung 28 ya berarti udah kemarin 27. Maka Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan bahwasanya kami pernah berpuasa bersama Nabi SAW dan beliau tidak pernah melaksanakan sholat malam bersama kami hingga tersisa 7 hari bulan Ramadan. Jadi beliau SAW itu tarawihnya itu cuma 10 terakhir tok. Dan itu pun ketika tersisa 7. Lah berarti aku nek bengi pokean gitu, keapian, kesolihan gitu, boten gitu. Jadi Nabi SAW ketika enggak tarawih bersama umatnya, beliau di rumah qiyamul lail, murojaah satu Al-Qur'an itu sama Jibril gitu. Nek jenengan era tarawih ngopo ning omah? Nonton TV paling gitu. Nah, maka mending kesini tarawih gitu. Maka Abu Dzar kemudian mengatakan hatta yabqa sab'un minas sahri. Bahwasanya kami itu tarawih tidak tersisa 7 malam sampai tersisa sab'un minas sahri, 7 malam berarti malam yang ke-23-nya. Loh, lagi dirasani metu. Kemudian faqama bina hatta zahaba sulusul lail, dan kami tarawih pada malam 27 itu sampai malam itu lewat sepertiganya. Jadi kalau malam niku dari jam 6 sampai jam 5, 11 jam. Anggap aja 12, ning nek diporo papat ketemune papat, 6 tambah papat itu ketemune 10. Nah, maka Nabi SAW niku tarawih kira-kira nggih dari jam misalnya sak jam 7, berarti tekan sampai jam 10. Nah, minimal. Nah, itu pas malam 27. Nah, iki nek ten mriki misal nganti jam 09.00 pun seprapat wis demo ya. Kula nate rada suwe seneni wong. Kemudian Abu Dzar mengatakan summa lam yakum bina fisadis, kemudian ketika malam tersisa 6 berarti malam 24, beliau SAW tidak sholat bersama kami. Ya, wa qama bina fil khamisah, kemudian berdiri bersama kami ketika malam tersisa 5 berarti malam yang ke-25 hatta dahaba sadrul lail, sampai malam itu tersisa setengah, berarti sampai setengah 12 atau jam 12. Jadi dari habis sisa sampai jam 12 niku malam yang ke-25. Jadi 23, 25. Kan yang pertama ngomong Nabi 10 malam terakhir, kemudian dipersempit lagi malam ganjilnya, dipersempit lagi 21, 23, 25. Nah niki kemudian ngomong 23, 25 gitu. Di 23-nya tarawihnya sampai jam kira-kira jam 10, di 25-nya sampai jam 12 atau pertengahan malam. Dan tabiat orang dulu sama orang sekarang beda. Nah orang sekarang tarawih kesuwen diseneni, di demo gitu kan. Tapi orang dulu ketika kemudian Nabi sholat sampai tengah malam, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadi, pripun nek kami tambah ini. Kan tesih wonten malame to sampai subuh. Gimana kalau kami tambah ini sampai malam ini habis ya. Ini wong dulu, nek wong sakniki nggih nesu gitu kan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, ini hadis yang terkenal yang sering kita jadikan pegangan nek salat tarawih ki rasa suwe-suwe sing penting bareng imam ya. Kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam bareng imam sampai rampung maka ditulis sholat semalam suntuk. Nah ini yang kita pegang. Akhirnya sholat tarawih wis maca kul wae lek ra apa-apa. Nah, penting kok rampung karo imam pahalane semalam suntuk kan ngoten. Padahal Nabi ketika ngomongkan itu di malam 25, malam 27-nya Nabi tidak mempraktekkan seperti itu. Nah, Nabi SAW dikatakan oleh Abu Dzar, maka beliau tidak sholat bersama kami hingga tersisa 3 hari bulan Ramadan, berarti malam 27. Nah praktek Nabi di 27 apa? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, wa shalla bina fi salisati wa da'a ahlahu wa nisa'ahu. Berarti pas 27 niku dibangunkan keluarganya, dibangunkan istri-istrinya, diajak bareng ke masjid, ngrame ke masjid, makmur ke masjid, hatta tawafaqoma biha, kemudian kami sholat qiyamul lail bersama Nabi SAW hatta takhawwafna al-falah, sampai kami takut yang namanya al-falah itu datang. Lah al-falah itu apa? Qala as-sahur, sampai khawatir waktu sahur niku entek. Jadi malam 27 senajan Nabi mengatakan sholat bersama imam sampai selesai itu pahalanya seperti malam suntuk, semalam suntuk, sholat semalam suntuk. Tapi di malam yang ke-27 beliau SAW niku sholat sampai menjelang waktu subuh. Jadi waktu sahur niku tinggal sebentar gitu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau punya feeling, beliau punya
renteke ngati, punya pendapat, punya pemikiran, 27 itu adalah waktu di mana Lailatul Qadar turun. Dan memang para ulama banyak menyebutkan di banyak kitab-kitab itu bahwasanya memang malam Lailatul Qadar itu kebanyakan memang di malam yang ke-27. Nah terus ketika kemudian kenapa kita harus memaksakan diri sampai kemudian sedemikian keras untuk beribadah, menghabiskan malam-malam kita dengan sholat qiyamul lail, khususnya di malam ganjil, khususnya di ganjil yang terakhir yaitu 27. Maka Nabi SAW bersabda, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang di malam-malam terakhir itu bisa berdiri melek qiyamul lail, ya kalau nggak sanggup qiyamul lail ya baca Quran, ya wirid, ya doa, ya zikir gitu kan, pokoknya berusaha untuk menghidupkan malamnya, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir biasa melakukan itikaf hatta tawafahu, sampai beliau SAW wafat. Tapi kalau kemudian beliau wafat, summa itakafa azwajuhu min ba'di. Jadi begitu beliau hidup yang itikaf Nabi tok, istrinya di rumah menyiapkan bekal karena zaman dulu nggak ada panitia itikaf gitu kan. Nah maka kalau sekarang ada panitia itikaf ya itikaf sendiri juga nggak apa-apa. Nah zaman dulu begitu Nabi SAW wafat baru istrinya itikaf, sehingga istrinya mendapatkan pahala yang sama karena menyiapkan bekal suaminya. Nah kemudian setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya untuk menerima tobat seorang hamba berdasarkan sabda Nabi SAW, inna lillahi fi kulli yaumin itqa aminan nar. Setiap hari itu akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Maka dalam hadis yang lain, fa'ajmilu fit thalab, maka perbaiki cara meminta panjenengan, meminta kita. Jadi kalau Allah sudah punya janji tak tokke lho saka neraka lah, kita tinggal minta supaya dikeluarkan dari api neraka. Sehingga doanya Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah keluarkan saya dari api neraka. Wa a'tik riqaba abaina wa ummahatina, keluarkan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami dari api neraka, dan seterusnya. Atau pakai doa yang lain, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, ya bisa, dan seterusnya. Nah kemudian wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah, dan setiap orang beriman itu punya hak untuk berdoa dan doanya pasti dikabul. Maka panjenengan punya hajat doakan, punya putri dereng nikah doake muga-muga untuk calanang soleh. Nek bingung itu sapa lha niki sing ngajeng niki saged ditembak niki. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan ragu untuk meminta, jangan ragu untuk berdoa, jangan ragu untuk minta ampun, dan gak usah napa istilahnya sing lebih rame niku 271 triliun, gak usah njaluk 271 triliun. Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus kami ucapkan ketika datang Lailatul Qadar? Maka qala, Nabi bersabda, quli, katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha Pengampun dan mencintai memberi ampunan, maka ampunilah kami, ampunilah saya. Itu aja ya. Jadi ora usah njaluk macam-macam gitu. Kalaupun mau minta yang lain, maka mintalah hal-hal yang mubahah, mintalah hal-hal yang boleh untuk diminta gitu. Jangan meminta hal-hal yang sifatnya haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengatakan, sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah, yang mana Allah sudah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu dicepake dienggo orang-orang bertakwa. Jadi niku pun cemepah. Termasuk akidah Ahlussunnah adalah meyakini kalau surga niku sudah ada, sudah cemepak, tinggal nunggu jenengan kersa mlebet napa mboten. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku sing ngaku umate Muhammad, sing ngomong dheke wong Islam, kabeh engko mlebu surga illa man aba, kecuali sing ora gelem. Jadi ada orang sing Islam ngaku Islam ning ora gelem mlebu surga. Wakila, kemudian ditanyakan, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau kok yo enek wong ora gelem? Kata Nabi SAW, faman ata'ani dakhalal jannah, faman asani faqad aba. Wong sing manut karo aku mlebu surga, sing ngeyel mbrengkele dikongkon dadi wong Islam salat ra gelem poso wegah, maka itulah orang-orang yang aba, kuwi sing ra gelem mlebu surga. Nah, maka ini menjadi penegas buat kita bahwasanya klaim Islam tok itu juga kurang gitu. Karena yang namanya Islam itu selain sesuatu yang harus diyakini dalam hati,
diucapkan dengan lisan dengan bersahadat dan dilakukan dengan perbuatan dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengingatkan rohima anfu rajulin dahola alaihi Ramadan summa in salaha qabla ayyaghfirullah. Maka rugilah seseorang yang dia mendapati Ramadan datang dan dia bisa ketemu Ramadan, bahkan Ramadan tinggal 5 hari dia masih dikasih hidup, tapi kemudian tidak dimanfaatkan sehingga masuk Idul Fitri, keluar Ramadan tidak diampuni dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini udah ada 5 orang minta doa sama saya karena sakit gitu kan. Dari 5 orang itu, ya saya kalau doakan pas ada majelis ilmu, jadi bukan tak doakan sendiri, karena saya yakin kalau pas majelis ilmu itu banyak orang-orang yang nek mengaminkan itu, aminnya itu kayak Uwais Al-Qarni tembus ke langit gitu kan. Makanya termasuk salah satunya niku pas kula majelisan kalih Mas Imam nih. Ini jenenge Cik Mas Ibrahim lho. Oh Cik, urung ganti. Berarti bener wong ya, koyone kaya iya kaya ora gitu. Nah, maka pas majlis sama beliau ini saya selipkan satu nama itu, nama orang yang minta doa nih, jebret itu, dan nama-nama yang lain di majelis yang lain gitu kan. Alhamdulillah dari 5 orang yang minta doa itu 3-nya mati Pak. Kemudian yang 1 sembuh, yang 1 belum ada kabar, nggak tahu masih sakit apa udah mati, saya nggak tahu. Nah, yang menarik, matinya itu di bulan Ramadan di hari Jumat. Coba, hari Jumat itu hari biasa kalau di luar Ramadan, panjenengan bisa meninggal di hari Jumat, jenengan akan terbebas dari siksa kubur. Napa meleh matine di bulan Ramadan, maka insya Allah niku husnul khotimah ping pindho gitu. Maka begitu saya dikabari mereka meninggal, yo mungkin keluarganya sedih, bukan berarti saya terus seneng boten. Kalau terus mikir gitu loh, sing dongake we rong karuan mengko kayak gitu gitu. Maka orang yang terbaik adalah orang yang paham benar, kata Nabi SAW, wamal aqyas ya Rasulullah, orang cerdas itu apa? Kata Nabi SAW, orang cerdas itu orang yang banyak-banyak mengingat kalau dia akan mati, kemudian wa ahsanuhum istiddadan, dan dia adalah orang yang terbaik dalam menyiapkan kematian itu. Jadi kalau akhirnya aja kita nggak tahu, maka karena akhirnya kita nggak tahu kapan dan di mana tanggal berapa kita meninggal, paling nggak kita harus setiap hari memperbaiki diri, memperbanyak amal, apalagi ini waktunya tinggal sebentar untuk kemudian kita maksimalkan mencari apa yang Allah janjikan, yaitu maghfiratin arduha ka ardis samawati wal ardi, yaitu sebuah ampunan yang nanti akan ada janji surga yang mana seluas langit dan bumi. Dan insya Allah gak ada ceritanya kalau masuk surga terus gone wis kebak terus jenengan keusir kaya omongane cah nom-nom niku mboten enten. Jadi semua cukup, insya Allah cukup semuanya, gak ada ceritanya sampai kurang gon itu mboten enten nggih. Maka jangan pernah menyerah untuk jadi orang baik. Ampun kesel jadi wong apik gitu kan, terus istiqomah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan niku dugi. Lah keyakinan niku napa? Al maut. Ketika kita kemudian bisa menutup mata kita dengan mengatakan la ilaha illallah, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Itulah orang-orang yang masuk surga. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun makamunten. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.